Mari kita semua membaca bersama-sama dari Matius pasal 6 dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah jam selanjutnya, dan bukalah hati kami, sebagaimana kami sudah membuka kitab-Mu, sudah membaca firman-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini saya tetap akan menekankan kepada kalimat, jadilah kehendak-Mu di dunia ini seperti di dalam surga. Dari kalimat yang begitu pendek ini mengandung arti yang dalam luar biasa, dan di dalam pengertian yang tidak boleh menggali adalah tujuan ilahi yang menjadi sasaran ciptaan Tuhan, rencana yang ditetapkan oleh Tuhan, dan satu telos yang akan dicapai oleh Tuhan. Itu adalah hal yang tidak boleh dilawan oleh siapa. Jikalau engkau menjadi seorang manusia yang hidup tidak ada sasaran, hidup tidak ada makna, dan hidup kelakuan, perbuatan, usaha, pikiran, segala sesuatu yang kau lakukan tidak ada tujuan, saya mau tanya, hidupmu untuk apa? Apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang hidup tidak ada tujuan. Manusia yang bertanggung jawab harus menjadi manusia yang hidup bertujuan. Bagaimanakah manusia hidup bertujuan? Setiap orang mengatakan saya percaya hidup ada tujuan. Nah, mungkin hidup di sembarangan. Tapi kalau ditanya selanjutnya hidup bertujuan, tujuan ditentukan oleh siapa? Banyak manusia bukan saja tidak bisa menjawab. Mereka mentolak akan kewajiban, dan mereka mau tidak mau akhirnya mempaparkan keegoisan mereka. Tujuan ditetapkan oleh sendiri. Benarkah tujuan hidup saya ditentukan oleh saya? Who am I? Why I can determine and can plan my own goal of life? Jika hidup sasarannya ditentukan diri sendiri, hak apa saya boleh menentukan sasaran? Kualifikasi apa saya cukup syarat untuk menentukan sesuatu tujuan hidup untuk saya sendiri? Bukankah saya terbatas? Bukan saya penuh dengan kesalahan? Bukankah saya tidak layak menentukan sesuatu yang lebih tinggi daripada saya sendiri? Kalau hidup itu lebih rendah dari saya sendiri, saya adalah manusia yang sangat tidak bernilai. Hidup harus menentukan nilai lebih tinggi daripada saya sendiri. Plato mengatakan segala sesuatu yang indah, yang lebih tinggi dari kita, mari kita menuju dan mencarinya. Bukan mencari yang lebih rendah. Kalau mencari hal yang lebih rendah dari saya, mencari hal yang lebih tidak bernilai dari saya, maka saya adalah orang yang tidak mempunyai ide, tidak mempunyai pemikiran yang sangat sempurna, kemutlakan untuk berjuang sebagai satu dorongan bagi saya. Justru saya didorong oleh sesuatu karena melihat diri tidak cukup, melihat diri itu sangat terbatas. Saya mau menerobos keterbatasan ini, mau menuju kepada yang lebih daripada yang tidak cukup ini, untuk menuju kepada kesempurnaan. Paulus berkata, aku selalu melupakan yang belakang. Aku berusaha untuk yang di depan. Aku menuju kepada sasaran yang tertinggi. Target itu adalah Yesus Kristus. Only Christ is our final target. Only Christ is our final goal. Our perfect purpose of life. Saudara-saudara,
Hidup harus mempunyai makna. Hidup harus mempunyai arti. Tetapi banyak orang telah memperilahkan yang bukan ilah. Lalu mereka menganggap bisa menerima sesuatu dari berilah yang dibikin oleh mereka. Ini semua hidup yang konyol. Hidup yang tidak berarti apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan disebut Tuhan karena Dia sendiri mengatakan aku adalah Tuhan. Bukan karena Dia disebut Tuhan baru Dia menjadi Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, Dia harus disebut sebagai Tuhan. Tuhan adalah Tuhan karena Dia pencipta segala sesuatu. Itu sebab yang dicipta tidak mungkin dibandingkan, tidak mungkin disetarakan dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Lalu manusia berusaha memakai sesuatu yang dianggap sebagai objek penyembahan. Dan objek penyembahan yang ditetapkan dan diciptakan oleh diri itu dianggap adalah lebih tinggi dari diri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, manusia menciptakan Allah. Dan mereka kira Allah yang menciptakan manusia boleh dan berhak menjadi sesuatu tujuan yang disembah sujud, yang didoakan, dan yang dijadikan target untuk mereka. Padahal doa menuju kepada satu Allah target yang dicipta oleh manusia. Itu adalah sesuatu pikiran yang sangat konyol. Manusia yang paling rendah, paling kurang pengetahuan, mereka memperilahkan kayu, memperilahkan batu, memperilahkan bintang, memperilahkan gunung, laut, sungai, pohon menjadi Allah. Dan ini semua adalah yang dicipta oleh Tuhan bagi manusia, bukan dicipta menjadi tujuan manusia. All creatures are created for man, not to be created as the goal of man. Dan manusia tidak seharusnya menyembah atau mencari atau menuju kepada yang lebih rendah daripada manusia. Mereka disebut ilah hanya karena mereka dikirakan, dianggap sebagai ilah. Padahal mereka diciptakan Allah lebih rendah daripada manusia. Pada waktu manusia menjadikan kayu Allah, menjadikan batu Allah, menjadi gunung, pohon, hari lintar, matahari menjadi Allah. Mereka telah mentinggikan yang paling rendah menjadi tempat yang mengganti yang paling tinggi. Allah adalah Allah yang tertinggi. Dan yang dicipta semua dicipta menjadi paling rendah di bawah manusia. Everything is created for man. Semua dicipta bagi manusia. Maka manusia harus memperalat, harus mentundukkan, harus menguasai seluruh alam semesta dan memakai seluruh alam semesta sebagai anugerah Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan yang memberi anugerah. Manusia yang kurang pengertian, kurang pendidikan, kurang pengetahuan dan kurang intelek, mereka menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah ciptaan dan jadikan itu Allah sebagai tujuan dan target daripada penyembahan mereka. Manusia macam kedua bukan menyembah materi, bukan menyembah yang diciptakan, tapi mereka menyembah diri dan menyembah sesama manusia. Jikalau di antara manusia ada orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih berjasa, lebih agung, lebih mempunyai khasiat atau kuasa yang lebih daripada natur yang biasa, dianggap ini adalah dewa. Karena kuasanya, kekuatannya, karena keunggulannya, karena pikirannya, karena power, karena politiknya yang begitu hebat, kita memperilah mereka. Karena mereka mempunyai bijaksana lebih tinggi dari orang biasa. Mereka mempunyai silat lebih hebat dari biasa. Mereka mempunyai kuasa dan jasa lebih besar dari biasa. Maka kita menyembah mereka sebagai Allah. Mereka adalah manusia dan bukan Allah. Allah adalah Allah dan bukan manusia. Let God be God. Let man be man. When you treated everything created as God, you are wrong. And when you worship man as God, you are wrong. Karena mereka hanya dimentingkan manusia saja. Mengapa manusia mengagumi manusia? Karena ada kelebihan dari manusia yang lain menjadi daya tarik untuk kita sangat bersujud dan sangat menghormati dia. Saudara-saudara, orang yang rendah pengetahuan menyembah yang dicipta sebagai Allah. Orang biasa menyembah orang yang luar biasa menjadi Allah. Tetapi ini tetap adalah Allah palsu.
Engkau boleh menjadikan orang lain yang luar biasa sebagai Allahmu. Engkau boleh menganggap dirimu luar biasa menjadi diri Allah orang lain. Saudara-saudara, inilah dosa tentang menyembah kepada Allah yang jatuh di dalam jerat daripada iblis. Saudara-saudara, bagaimana tinggi, bagaimana berkuasa. Mereka adalah manusia yang dicipta oleh Allah. Dan segala sesuatu yang ada pada mereka sebagai jasa hanyalah karunia dan anugerah Tuhan Allah kepada manusia saja. Mereka sendiri tidak pernah mengatakan mereka itu Allah. Mereka sendiri tidak ada tujuan. Mereka pun tidak ada telos, tidak ada tujuan, tidak mengetahui hari mereka akan menuju ke mana. Bagaimana orang sendiri tidak ada tujuan menjadi ilah yang menentukan tujuan kita. Mengapa engkau menuju kepada dia? Mengapa engkau mentargetkan orang-orang besar menjadi ilahmu? Saudara-saudara sekalian, ini semua melanggar akan hukum dari Tuhan Allah. Yang menentukan hari depan saya adalah Allah yang lebih besar daripada manusia. Yang menentukan tujuan alam semesta adalah Allah yang mencipta segala sesuatu di dalam seluruh alam semesta. Yang menentukan tujuan dari saya juga ada yang menentukan tujuan daripada seluruh umat. Yang menentukan seluruh tujuan dari segala sesuatu yang dicipta. Dia adalah Allah. Allah mempunyai tujuan, mempunyai target, mempunyai rencana, mempunyai kehendak yang lebih tinggi dari manusia. Maka berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Let your will be done on this earth as it is in heaven. Biar kehendakmu terjadi di dunia. Berarti orang Kristen berdoa minta dunia ini, hidup saya, gereja saya, keluarga saya, negara saya, generasi saya. Mari kita melihat ada tujuan Allah untuk kita semua. Sehingga kehendak Allah boleh dilaksanakan di dunia seperti kehendak Allah dilaksanakan di dalam surga. Mengapakah kehendak Allah dilaksanakan di dunia seperti di surga? Karena kehendak Allah di dalam surga tidak ada lawannya. Kehendak Allah di dalam surga tidak ada yang berani menantang, melawan, menolak atau membangkang kepada dia. Kenapakah di surga tidak membangkang, tapi di dunia ada yang membangkang? Karena Allah telah menciptakan manusia dengan kehormatan yang terbesar, memberikan hak bebas kepada manusia. God honored us with the highest degree of honor, and that is He gave us the freedom to rebel to Him. Allah telah menciptakan manusia dan memberikan kemungkinan manusia boleh melawan Dia. Manusia diberikan hak melawan Tuhan. Manusia diberi kekuatan melawan Tuhan. Manusia diberikan kemungkinan melawan Tuhan. Manusia diberikan kesempatan boleh melawan Tuhan. Pada waktu Allah menciptakan manusia dengan memberikan kebebasan melawan kepada dia, itu berarti Allah telah menciptakan satu makhluk yang paling bahaya bagi dia sendiri. When God created man, He's created a very crucial being to oppose Him. Allah memperbolehkan manusia melawan dia. Ini adalah kebebasan dan kebahayaan yang paling besar bagi Tuhan Allah. Kebebasan yang paling besar kepada manusia. When God gives us the freedom, that is the greatest honor and the greatest danger. Allah memberikan kebebasan, kita boleh melawan dia. Itu adalah satu hak yang terbesar bagi manusia dan satu bahaya yang paling besar bagi Tuhan Allah. Maka para banyak orang mengatakan, Tuhan, saya melawan engkau. Saya tidak mau taat kepada engkau. Tuhan seolah-olah tidak apa-apa. Tuhan seolah tidak membalas, tidak menghukum dan membiarkan. Itu sebab orang begitu banyak yang jahat dan kurang ajar kepada dia. Mengapa Tuhan membiarkan mereka? Mengapa Tuhan membiarkan pemberontak yang begitu jahat membunuh orang sewenang-wenang dan memberikan kesempatan mereka melakukan kejahatan itu? Pada waktu kita tidak mengerti, mari kita semua tenang dan memikirkan tentang hal ini. Apakah lebih baik Allah tidak memberikan kebebasan kepada manusia? Apakah lebih baik Allah menciptakan manusia seperti robot, hanya bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan tidak ada kemampuan untuk melawan? Jika Tuhan mau membuat engkau menjadi robot, gampang sekali.
Juga Tuhan membuat engkau tidak ada hak untuk melawan Tuhan. Gampang sekali. Jadikan engkau anjing, sudah cukup. Saudara tahu tidak kenapa hari itu engkau dilahirkan bukan anjing? Kenapa engkau lahirkan bukan kucing, bukan macan, bukan harimau, bukan kuda? Engkau dilahirkan sebagai manusia. Karena Tuhan menghormati engkau, memberikan engkau hak terbesar, yaitu mempunyai kebebasan melawan Tuhan. Tapi hak ini diberikan bukan untuk sewenang-wenang dan kita tidak bertanggung jawab. Hak ini diberikan supaya kita mempunyai tanggung jawab yang serius di hadapan Tuhan. Oh, the grace of God demand the responsibility. Anugerah menuntut kewajiban. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu anugerah, Allah menuntut kewajiban. Allah memberikan bijaksana. Allah mau engkau memakai baik-baik, bukan untuk sombong lalu menghina orang lain. Jika Allah memberikan kecantikan kepadamu, bukan supaya engkau menikmati saya lebih cantik lalu sombong merebut kemuliaan Allah, tapi engkau mesti lebih kasihan orang lain dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika Allah memberikan kekuatan kepadamu sebagai masa muda yang mempunyai tenaga yang luar biasa, bukan supaya engkau menghina orang lain, memukul orang lain, supaya engkau menolong orang yang dilakukan oleh orang jahat. Saudara-saudara, all the grace of God demands responsibility. Anugerah Tuhan menuntut kewajiban. Orang yang menerima anugerah dan tidak melakukan kewajiban itu orang kurang ajar. Begitu banyak orang mau anugerah Tuhan, menerima anugerah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, mempergunakan anugerah Tuhan, tapi tidak mengingat akan kewajiban yang harus kita lakukan itu apa. Itu akan dituntut oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan sementara memberikan kebebasan, boleh kita nikmati. Dan kita sambil menikmati kebebasan, sambil menghina Tuhan, kita jangan lupa pada satu hari, kebebasan itu harus kembali bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada waktu engkau bebas membunuh orang lain, mengerjain orang lain, merugikan orang lain, Tuhan sementara tutup mata, tidak membiarkan engkau dihukum. Tapi jangan lupa pada satu hari, pada waktu engkau harus menghentikan hembusan napasmu yang terakhir, engkau langsung berdiri di hadapan Dia dan engkau tidak bisa apa-apa. Maka yang congkak harus bertobat, yang cantik jangan sombong. Melalui kecantikanmu engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Yang pintar jangan sombong. Melalui kepintaranmu engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kuat jangan sombong. Melalui kekuatan yang diberikan oleh Tuhan engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada seorang yang bisa lepas daripada Tuhan. Saudara-saudara, Allah memberikan kebebasan kepada manusia adalah karena menghormati. Terlalu respect, terlalu hormat kepada manusia. Tapi pada waktu manusia mempermainkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kembali melawan Tuhan dan menghamburkan segala sesuatu anugerah dan mempermalukan nama Tuhan, biarlah dia mengetahui satu hari engkau akan kembali kepada Allah. When you speak something against God, do you know you are still under the power of God? Manusia yang tidak mau sadar terus menerus melawan Tuhan. Tuhan toleran sampai satu hari, waktu harimu sudah selesai, napasmu berhenti, engkau berdiri hadapan Tuhan. Do you think you can conquer God? That is a dream. That is a crazy dream. You are deceiving yourself. Manusia jangan menipu diri. Allah kalau toleransi, karena dia masih menunggu kita bertobat. Bukan dia menyetujui kita berdosa. Kalau Allah masih tidak menghukum kita, adalah kita memberikan anugerah umum supaya kita bertobat dan mengaku dosa di hadapan Dia. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan melihat dan mengizinkan manusia biadab, boleh melakukan apa saja melawan kehendak Dia. Tuhan diam. Waktu Tuhan diam, itu satu hal yang paling serius di dalam sejarah. Tapi banyak orang tidak sadar hari ini. When God is judged, God keeps silent. Inilah sifat ilahi yang tidak dibicarakan di dalam teologi sistematis. Jangan kira yang sekolah teologi sudah dapat gelar S3, S4, engkau sudah tahu semua. Banyak hal di Alkitab memang digali. Dan salah satu kewajiban saya, yaitu menggali apa yang belum ditemukan oleh banyak ahli teologi, untuk memberikan peringatan kepada gereja, bagaimana kita harus takut kepada Tuhan. Allah kadang-kadang tidak mencegah.
Allah membiarkan manusia berdosa dan Dia tidak menghukum. Tetapi saat itu Tuhan diam. Pada saat Tuhan diam, itu saat yang paling penting di dalam sejarah. Karena di situ manusia yang berbijaksana akan terangsang memikirkan kebesaran Tuhan dan kelemahan manusia. When Jesus was judged by Pilate, He kept silent. When God is judged by man, He kept silent. Pada waktu Yesus dihakimi oleh Pilatus, dihakimi oleh Kayafas, Dia tinggal diam. Dia sama sekali tidak menjawab. Silakan jawab. Yesus tidak menjawab. Waktu Yesus tidak menjawab, you kira Tuhan kalah. You kira Tuhan menyerah. Bukan, saat itu Dia sedang menumpuk, mentabung kemarahannya, menanti sampai akhir bagaimana menghakimi engkau. When God keeps silent, He's storing His wrath, and He will judge you in the final days. Di mana ke Pilatus sekarang? Di mana Kayafas sekarang? Pada waktu mereka berjaya, mereka kekuatan melawan Tuhan. Mereka merajalela dan Tuhan tinggal diam. Di dalam Nabi Yesaya ada satu ayat. Tuhan berkata, aku sudah lama diam. Engkau masih belum takut. Saya gemetar membaca ayat itu. I have been silent for so long. You still do not fear me. Aku sudah diam begitu lama. Engkau masih tidak takut kepada saya. Oh saudara-saudara, biar kita mempunyai satu perasaan yang peka saben jam, saben detik merasakan kebesaran Tuhan dan keajaiban bijaksana Tuhan yang melampaui segala marifat dan segala pikiran manusia. Dia diam. Dia tidak bicara. Tunggu sampai engkau mati. Man can conquer God. Mungkinkah manusia mengalahkan Allah? Engkau mengatakan kalimat itu berkali-kali begitu sombong. Sekarang saya tanya, di mana engkau? Engkau mau mengalahkan Tuhan? Tahu tidak engkau hanya manusia yang diberikan hak berontak kepada Tuhan. Tak akhirnya engkau harus tetap dihakimi oleh Tuhan. Manusia tidak boleh sombong. Manusia boleh melawan Tuhan. Bukan karena Tuhan lemah, tak bisa membela diri sehingga dilawan. Karena Tuhan memberikan hak. Memberikan engkau hak, memberikan engkau privilege, memberikan engkau kebebasan boleh melawan Dia. Tapi itu bukan menjadi hal yang kita boleh sombongkan diri. Kita adalah orang yang bagaimanapun harus berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang percaya Tuhan berdiri di hadapan Tuhan. Orang ateis juga harus berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan harus berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan juga harus berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, siapakah manusia? Hanyalah semacam manusia yang berbijaksana. Pada waktu mereka taat kepada Kristus dan mengatakan kalimat yang seperti ini. Jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Saya sudah berkata kepada saudara, setiap kali saya membaca ayat ini, saya merubah dalam hati. Jadilah kehendakmu di dalam diri Stephen Tong, seperti kehendakmu dijadikan di dalam surga. Make my life a servant of you. Let me accomplish your will. Let thy will be done on me as it is in heaven. Biarlah orang-orang Kristen reform. Bukan memperalat Allah. Bukan mempermainkan Allah. Bukan mempergunakan Allah. Suruh dia menjadi jongosmu untuk menggenapi kehendakmu. Tapi biar dirimu menaklukkan diri untuk menggenapi kehendak Allah. Hanya dua macam orang Kristen. Tuhan kerjakan ini, kerjakan itu. Ini yang saya mau. Jadikan. Sembuhkan saya. Kasih saya kaya. Saya mau makmur. Saya mau sukses. Saya mau lancar. Saya mau berhasil. Tuhan taat saya. Ini kemauan saya. Jalankan kehendakku. Orang-orang seperti ini maunya Tuhan menjadi pembantumu. Maunya Tuhan menjadi jongosmu. Maunya Tuhan diperalat oleh kamu. Itu kurang ajar. Seharusnya engkau berkata kepada dirimu, mari aku takluk kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu di atas bumi, di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, seperti jadi di dalam surga.
Kenapa? Karena kehendak Allah di surga tidak ada yang melawan. Kehendak Allah di surga tidak ada yang menantang, tidak ada orang berontak, tidak ada orang bisa menolak. Tapi kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan di dunia sangat banyak ditolak dan dibenci oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada Tuhan, berkata, aku mau taat kehendak-Mu. Saudara-saudara, orang yang rendah menjadikan batu, pohon, bintang, matahari, bulan, pohon, gunung, laut, dewa mereka. Orang yang lebih pintar menjadikan diri, menjadikan manusia yang hebat, manusia yang berjasa, manusia yang sukses militer sebagai dewa mereka. Ini semua dewa palsu. Orang yang paling tinggi, pengetahuan dan bijaksana paling hebat adalah orang yang membuat Allah melalui pikiran mereka dan jadikan Allah rasional di dalam penyembahan mereka. The ideal God produced from your mind, produced from your logical mind, produce your creative mind. Dengan daya kreatif manusia, dengan logika manusia, dengan kemampuan epistologi manusia, mari kita menciptakan, membayangkan Allah itu bagaimana. Allah mesti begini, Allah mesti begini. Orang yang mempunyai independent thinking ability adalah orang yang sangat kreatif. Saya adalah orang yang suka memikir secara kreatif. Saya adalah seorang yang memikir secara individu dan otonomi. Saya tidak mau ikut-ikut. Saya adalah orang yang tidak mau ikut tradisi, ikut semua ikatan, ikut semua peraturan orang lain. Bukan berarti saya suka berontak peraturan, tapi saya adalah orang yang suka pikir secara individu. Individual, creative thinker are those people who are very, very brilliant. Orang yang pintar sekali ada orang yang suka memikirkan sendiri. Tapi jangan lupa kalimat di bawah ini. Bagaimana engkau memikirkan siapa Allah? Bukan menurut doktrin yang ada, bukan menurut tradisi yang ada, bukan menurut agama dan segala syariat agama yang ada. Menurut pikiranmu yang kreatif, engkau adalah orang yang sangat-sangat pintar. Tetapi tetap jangan lupa, Allah yang kau pikirkan melalui kreativitasmu adalah Allah bikinan-pikiranmu. The God thought from your creative mind is a product of your reason. The God who is so different from other gods in the doctrine and all the heritage, all the tradition of religion are created by your mind, creative mind, initiative mind. You are so innovative, you are so smart, but do not forget that kind of God is still a production of your mind. And your mind is a production of God. Itulah sebab Cornelius Van Til mengatakan, the God in all the philosophers, since the time of Plato, Aristotle until now, is not talking of the true God. They are discussing about shadow of God. Allah yang dibicarakan oleh Plato, Aristotle sampai abad 20, bukan Allah yang sejati yang diperbincangkan. Hanya ada bayang-bayang Allah yang dilihat oleh mereka. Orang yang mengatakan saya lihat bulan. Di mana? Di langit. Saya juga lihat bulan. Di mana? Di kaca. Saya juga lihat bulan. Di mana? Di dalam sungai. Saya juga lihat bulan. Di mana? Di dalam jendela saya. Engkau melihat di dalam kaca ada bulan. Engkau melihat di dalam jendela ada bulan. Engkau melihat di sumur ada bulan. Engkau melihat di laut ada bulan. Dan satu mengatakan saya lihat di langit ada bulan. Bulannya sama tidak? Sama. Bulan yang di langit bulan asli. Bulan yang lain bulan bayang-bayang. Cornelius Van Til mengatakan, are you talking about God? Engkau bicara tentang Allah. Engkau tetap mengajar tentang doktrin Allah. Seorang teolog kalau tidak takut kepada Allah, hanya mengerti kognitif, mengerti akan pengertian Allah, dia sedang membicarakan Allah di dalam pikirannya, bukan Allah di dalam Alkitab. God is not a topic to be discussed. God is not a subject to be learned in the classroom. Demikian Søren Abi Kierkegaard. Allah bukan tema yang didiskusikan. Allah bukan satu topik yang dipelajari di dalam classroom.
Allah adalah objek di mana kita mesti menyembah, lutut di hadapan Dia. God is an object of worship, not a subject of discussion. Saya kira pikiran kreatif daripada Søren Abi Kierkegaard ada berdasarkan pengertian dari Alkitab melalui dia bertemu dengan Allah yang mewahyukan diri melalui kitab suci. Bukan melalui kreatif main daripada dia saja. Even though he's one of the most creative and most original thinker in the history of the philosophy. Yet his philosophy, his thinking is based upon the encounter with God and the revelation and illumination of Holy Spirit through the revealed Bible. Kierkegaard melalui kitab suci yang diwahyukan telah bertemu dan Roh Kudus memberikan iluminasi kepada dia, dan dia mempunyai penerobosan luar biasa sehingga daripada Christian Ferdinand Bauer sampai Otto von Harnack, Wilhelm Hermann, Troch dan semua teolog-teolog daripada Tübingen School sampai liberal theology di abad ke-19 pertengahan sampai akhir, itu semua rontok, semua telanjang karena teologi daripada Søren Kierkegaard. Dan Kierkegaard bukan di dalam tradisi dari S3 atau dari cognitive tradition. Dia daripada betul-betul takut kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan kekuatan ini kepada dia. Saudara-saudara, Allah orang paling rendah, Allah batu, Allah kayu. Allah orang yang biasa, ada Allah manusia, Allah yang menjadi pahlawan. Allah yang orang tinggi, ada Allah produksi pikiran manusia. Ini semua bukan Allah yang sejati. Itu sebab engkau pikir tentang Allah mesti gini. Bukan. Dia lebih. Lalu engkau menerobos. Allah mesti gini. Dia tetap lebih. Allah gini. Dia tetap lebih. Akhirnya kalau begini, manusia mungkin bisa memikir dan mengerti tentang Allah kah? Saudara-saudara, Karl Barth berkata, God is the holy other. Allah adalah yang lain, yang sama sekali berbeda dengan semua. Allah itu lebih daripada apa yang kau pikir. I think God must be like this. Karl Barth said, no, he's beyond that. I think God must be like this. Karl Barth mengatakan, he's beyond that. Jadi menurut Karl Barth, Allah jauh lebih tinggi dari semua pikiran yang mungkin kita capai. Allah lebih luas, lebih hebat, lebih tinggi dari apa yang kita mungkin memikirkan. Sekarang kemungkinan rasio kita yang terpelajar berapa besar, berapa hebat, berapa tinggi titelmu, engkau tetap tidak bisa memikirkan Allah itu siapa. Kalau begini Allah boleh mungkin dimengerti atau tidak. Karl Barth memberikan kontribusi supaya manusia jangan sombong karena kira mereka sudah pikir tentang Allah dan mengerti. Karl Barth memberikan manusia satu kesadaran, kita terbatas, kita tidak bisa mengerti Allah dengan sepenuhnya. Tapi Karl Barth juga memberikan satu hal yang maha bahaya sekali. Seolah-olah manusia tidak mungkin mengenal Allah. Akhirnya Allah itu siapa menjadi sama sekali tidak diketahui. He turned the meaning of God as becomes a new agnosticism. Kalau Allah itu tidak bisa mengerti, kalau begini manusia bagaimana mengerti Allah? Kalau Allah lebih daripada segala sesuatu kita mungkin mengerti, bagaimana manusia bisa mengetahui siapa itu Allah? Maka dia memberikan satu lowongan untuk agnosticisme datang merajalela di manusia. Nah ini kalimat agnostik adalah lawan dari gnosti. Gnosti di bahasa Greka knowing God, that is theology. Agnostic, not able to know God, not possibility to know God. Jadi orang gnosti percaya bisa tahu. Orang agnosti menganggap tidak mungkin bisa mengetahui. Teis berarti Allah ada. Ateis berarti tidak percaya Allah ada. Gnosti berarti saya tahu. Agnosti berarti tidak mungkin mengetahui. Dari orang agnostik yang paling terkenal di abad ke-20 adalah dua orang Darwin yang paling penting. Satu adalah Thomas Henry Huxley, satu lagi adalah Sir Herbert Spencer. Mereka mengatakan, I do not judge God, I do not describe God, but I say to you, we are not able to know God. That is beyond our possibility of knowing Him. Tak mungkin tidak mengetahui Allah. Saya tidak kritik, saya tidak hakim, saya tidak bilang ada, tidak ada. Saya cuma katakan manusia tidak mungkin mengerti Allah.
Kalimat ini adalah satu terusan atau nenek moyang mereka adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan segala sesuatu yang kita mungkin mengetahui ada gejalanya. Maka dari gejala kita bisa mengetahui sesuatu yang ada. Tetapi ada sesuatu yang ada tapi tidak ada gejala, kita tidak mengetahui. Itu bukan di dalam dunia gejala, dalam dunia nominal. Nominal world and phenomenal world. Phenomenal world with a phenomena. We can know from phenomena what is that. No phenomena. We cannot know what is that. Maka Immanuel Kant membagikan pengetahuan di dalam dua wilayah. Wilayah pertama, wilayah mungkin mengetahui. Wilayah kedua, wilayah tidak mungkin mengetahui. Yang mungkin mengetahui kita bisa cari, kita bisa eksperimen, kita bisa hitung, kita bisa banding, kita bisa ukur dan kita bisa memberikan jawaban kepastian. That is exact science. Dan yang kepastian itu kita semua mengetahui itu di dalam ilmu pengetahuan. Kita bisa hitung, kita bisa banding, kita bisa ulangi, kita bisa membuat rumus untuk membuat pengetahuan itu dimengerti oleh manusia. Tapi Immanuel Kant mengatakan ada 3 hal saya tidak mungkin mengetahui. Pertama, Allah. Fenomenanya tidak ada. Materinya tidak kelihatan. Bentuknya tidak menyatakan diri. What is God? I can understand. That belong to the nominal world. Kedua, freedom. Apa itu kebebasan? Kebebasan tidak fenomena. Saya tidak bisa mengerti. Saya tidak tahu apa itu kebebasan. Ketiga, immortality. Immortality berarti yang tidak bisa rusak. Kalau bilang manusia setelah mati belum selesai. Karena ada jiwa. Dan jiwa itu tidak bisa rusak. Jiwa itu tidak bisa mati. The immortal spirit is belong to another world. My body and my searching of the truth, it belong to this world. In this world, I can know the human body with mortality possible. Di dalam tubuh yang bisa mati ini saya boleh mendapatkan pengetahuan dan mau cari, mau pikir. Tetapi di dalam diri saya ada satu yang tidak akan habis, tidak bisa rusak. Itu namanya jiwa. I cannot understand. No phenomena can be catched, can be caught, can be measured. Saya tidak bisa ukur, saya tidak bisa menangkapnya. Maka Immanuel Kant mengatakan 3 hal yang tidak mungkin dimengerti manusia. Pertama, Allah. Kedua, kebebasan. Ketiga, ketidakrusakan di dalam kekekalan. I do not understand. That is beyond the possibility of my cognitive power. That beyond the power of my reasoning power. Maka di situ Immanuel Kant dalam menjadi bapa daripada agnostisisme di dalam zaman modern. Dan Herbert Spencer dan Thomas Huxley menjadi penerus daripada dia dalam dunia ini. Kalau demikian, Kristen kalau mengikuti filsafat seperti ini, Kristen tidak ada pengharapan. Tapi kita mengetahui, kita masih bisa mengerti Allah. Karena Allah yang di dalam dunia tidak kelihatan, telah menyatakan diri melalui Kristus yang kelihatan. Allah di dalam keadaan tidak rusak, telah kirim anak yang ke dunia inkarnasi menjadi manusia yang boleh kita mengerti dan kita mengetahui dia mati bagi kita. Saudara-saudara sekalian, itu sebab can I know the will of God? Can I know the target of the universe? Can I know what is the purpose of the created world? Dunia ini dicipta untuk apa? Alam semesta menuju ke mana? Allah, ilah, dewa, semua sendiri tidak tahu diri akan mati bagaimana. Tapi Allah mengatakan, kepada siapa engkau membandingkan saya? To whom you compare me with? With which kind of false God you compare with me? Engkau membandingkan saya dengan ilah-ilah yang palsu. Siapa di antara Allahmu yang bisa menunjukkan hari terakhir daripada dunia? Siapa di dalam dewamu yang mengetahui tentang tujuan terakhir dari alam semesta? I'm the one who set the goal. I'm the one who point out the final point of the universe. Saya kira Nabi Yesaya telah mencatat salah satu hal yang paling besar di dalam sifat ilahi. The one who knows the end of the world. The one who determines the target of the universe. The one who point out everything should come to be. Segala sesuatu akan terjadi.
yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Allah orang Kristen bukan Allah yang tidak bersasaran. Iman orang Kristen bukan iman yang tidak bertujuan. Iman kita adalah iman menuju ke final point yang sudah Tuhan tentukan untuk sejarah menuju ke rencana Dia. Tujuan itu kehendak Allah. Itulah yang menjadi doa kita. Jadilah kehendakmu di dunia ini seperti di surga. Orang Kristen tidak usah takut komunisme, ateisme, tidak takut postmodernisme. Segala sesuatu pikiran manusia itu adalah pikiran daripada manusia yang rasulnya dicipta, yang berdosa, yang terbatas dan tidak bersasaran. Orang Kristen mempunyai kitab suci, kita mempunyai sasaran. Kita mengetahui Allah yang mencipta segala sesuatu adalah Allah yang telah memberikan sasaran, menunjukkan tujuan, merencanakan strategi untuk menuju kepada kehendaknya harus digenapkan pada hari kiamat. Our final day will come. The final goal of the universe will be achieved. God has set the day, the date, and the direction. His will go to the final point, and His glory will be manifested purely and holy. Kehendak kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada akhir di dalam rencana yang tersedia, yang ditargetkan, yang dengan strategi dan kuasa menuju ke sana. Meskipun banyak orang melawan Tuhan, biar. Meskipun orang menantang Tuhan, biar. Meskipun setan bercara apa saja untuk menghancurkan rencana Allah, biar. Itu semua tidak jadi. Karena rencana Allah akhirnya akan terjadi menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dialah Tuhan yang berencana dan mempunyai kehendak sampai akhir. Amin. Saya harap you tidak amin seperti gereja lain. Amin, 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 amin. Seperti orang kendeng. Saya harap you pikir baik-baik. Karena setiap kali yang kami khotbahkan dari sini, kami bertanggung jawab. Kami pikir dengan tuntas. Kami selidiki dengan kitab suci. Dan kami mengetahui apa yang tersimpan di dalam inti bobot yang paling tinggi dalam firman Tuhan adalah bijaksana yang merubah pikiran kita. Allah bukan produksi rasio. Rasio adalah ciptaan Allah. Semua. 1, 2, 3. Allah bukan produksi rasio. Rasio adalah ciptaan Allah. Our reasoning power is the creation and production of God. But God is not a production of human reasoning. Manusia filosof yang memikirkan Allah begini-begini. Itu adalah Allah dasarkan pikiran mereka. Dan Allah yang diciptakan rasio. Lebih kecil dari rasio. Rasio dicipta oleh Allah. Allah lebih besar dari rasio. Jangan kira orang belajar filsafat yang S3, yang sudah tinggi, itu orang hebat. Lalu kita menjadi minder. Di hadapan saya melihat semua filosof mempermalukan sendiri. Karena mereka mempermainkan rasio yang dicipta oleh Allah. Memperankan rasio sebagai Allah. Dan menjadikan produksi mereka lebih tinggi dari mereka. Itu satu hal yang ridiculous. Satu hal yang bodoh. Satu hal yang sama sekali tidak masuk akal. God is creator than His creation. And human being is created by God. How can a creator being to produce a creator? It is impossible. Only the Creator create a human being, and He will judge over all our reasoning and our production of reasoning power. Tuhan akan menghakimi. Tuhan akan mentaklukkan semua produksi berasio. Karena rasio pun produksi Tuhan. Memakai produksi Tuhan untuk menciptakan Allah yang memproduksikan rasio. Itu adalah ridiculous. Itu adalah menipu diri sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makin saya memikirkan tentang Bapa kami. Saya kira kalau 5 tahun kemudian, pikiran saya belum pikun. Saya merenungkan lagi. Saya pikir lagi. Khotbah saya akan menjadi lebih tajam, lebih limpah, lebih mendalam lagi. Kadang-kadang saya cuma takut pikiran saya makin mendalam. Tidak bisa mengisi kebutuhan pendengar saya. Karena orang sejaman saya yang mau pikir mendalam itu sedikit sekali. Kecelakaan yang paling besar adalah orang belum bisa memikir, belum mengerti, mulai mengkritik Tuhan. Belum sanggup memikir, mengerti Alkitab, sudah sembarangan khotbah. Orang belajar teologi baru mempelajari pikiran manusia sudah dinaikkan menjadi lebih tinggi daripada Allah yang menciptakan pikiran.
Kiranya Tuhan memberendahkan hati kita, jadikan kita sungguh-sungguh takluk di bawah Dia. The sovereignty of God over our freedom. Itu namanya reform. And to think of the God's thinking. To love of the God's divine emotion. To will of the God's eternal will. And to act according to the guidance of the Holy Spirit. Kita mentaklukkan otak kita kepada kebenaran Tuhan. Mentaklukkan emosi kita kepada cinta Allah yang suci. Mentaklukkan kemauan kita kepada kehendak Allah yang kekal. Mentaklukkan kelakuan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Itu namanya reform. Itulah orang reform. Bukan karena engkau mengerti predestinasi lalu engkau reform. Seluruh hidup kita harus takluk kepada Tuhan. Let God be God. The human being become the submissive one. Aku taat kepada Engkau. Lalu berkata, kehendakmu jadilah Tuhan di dunia seperti di surga. Saya kira saya mesti berhenti di sini. Lalu masukkan kalimat keempat doa Yesus Kristus. Berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Banyak orang ini tidak usah diterjemahkan, sudah tahu kok. Minta makanan hari ini secukupnya, sudah. Kalau begini, ayat ini tidak usah khotbah dong. Tapi saya kira tidak benar. Karena di dalam ayat ini mempunyai bijaksana, kebenaran yang luar biasa dalamnya. Kita tidak bisa lihat Alkitab dengan kata-kata, lalu hafal 3 kali. Lalu kita kira saya sudah baca kitab suci. Makin khotbah saya makin minder. Makin melayani Tuhan makin tidak layak. Makin belajar kitab suci, makin merasa dirinya terlalu tidak tahu apa-apa. Berilah kami makanan pada hari ini. Makanan kami perlu setiap hari. Oh Tuhan, give us our daily bread, which we need. Kita perlu uang tidak? Perlu. Kita perlu pakaian tidak? Perlu. Kita perlu makanan tidak? Perlu. Kita perlu kendaraan tidak? Perlu. Kita perlu rumah tidak? Perlu. Berarti materi sebagian dari kebutuhan kita. Kita tidak boleh sok rohani. Saya rohani, tidak usah makan, tidak usah pakaian. Kamu setan atau dewa? Kamu malaikat atau roh? Kamu siapa? Kamu manusia. You are human being. Karena human being, you have the material body. Karena engkau ada badan, jangan sok. Engkau perlu pakaian. Kalau tidak kedinginan. Engkau perlu makan. Kalau tidak kelaparan. Engkau perlu kendaraan. Kalau tidak kecapean jalan. Engkau perlu tempat tidur. Kalau tidak, engkau tidak bisa sehat. Engkau perlu vitamin. Engkau perlu uang. Jangan sok. Gereja perlu uang. Untuk bikin gereja ini bersih. Security. Bayar pajak. Kita jangan sok. Saya pergi mengabar ini perlu beli uang tiket. Saya tidak bisa. Saya hamba Tuhan. Kasih saya kursi kosong. Tidak usah bayar. Saya diusir, dilempar dari kapal terbang mati loh. Saya Stephen Tong, saya orang terkenal. Tidak boleh terima uang tiket saya, tidak bisa. Mereka perlu bayar uang kapal terbang. Mereka mesti hire, undang orang untuk menjaga kapal terbang bagian betul. Semua uang. Kita tidak bisa saya tidak perlu uang. Orang tidak perlu uang itu, dia bukan dewa, dia bukan setan, dia bukan roh, dia bukan malaikat. Dia manusia. Kita jangan saya perlu uang. Lalu perlu berapa banyak? Yang penting adalah perlu berapa banyak. Yang kau bilang sebanyak mungkin. Jadi berapa banyak namanya sebanyak mungkin. Yaitu seluruh dunia untuk saya paling baik. Kurang ajar ya. Jadi di sini kita melihat satu paradoks. Saya perlu, tapi perlu berapa? Kalau saya perlu berapa, saya minta lebih tak habis-habis. Itu namanya serakah. Dan serakah itu dianggap dosa di dalam Alkitab. Tapi kalau saya tidak perlu, itu omong kosong. Karena saya memang perlu. Di tengah-tengah perlu dan tengah-tengah serakah sampai di mana? Yesus mengatakan secukupnya. Itu sebab kalau Tuhan kasih lebih, engkau bersyukur. Tapi jangan terus minta tak habis-habis. Saudara-saudara, kalau saya tanya, berapa baru cukup? Ayo, jawab. Engkau sekarang sudah uang 5 miliar? Cukup. Yang rasa sudah cukup mulai hari, tidak usah untung lagi. Angkat tangan. Kalau angkat pasti dipotong tanganmu sama orang lain. Karena engkau bohong. Kalau bisa 6 miliar.
kalau bisa 10 miliar, kalau bisa 15 miliar, kalau bisa 20 miliar, kalau bisa 500 miliar. Sudah 500 miliar, engkau bilang, cukup. Enggak, engkau lihat yang lain 600, kok kuat cuma 500. Engkau minta lagi, kalau bisa 1000 miliar. Kalau sudah 1000 miliar, engkau lihat ada orang 3 triliun, saya cuma 1 triliun, engkau minta lagi. Saya mau tanya, sampai kapan baru cukup? Maka semua mengenai materi, kecukupan, sama doa harus sampai di mana. Ini disimpan di dalam rahasia ayat ini. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Saudara-saudara, ada seorang, dia menyimpan barang-barang koleksi sampai jutaan. Waktu dia mau mati, dia datang ke parlemen Inggris. Saya sudah koleksi jutaan barang untuk menjadi satu warisan seluruh umat manusia. Menjadi sesuatu pusaka diselidiki oleh semua orang seniman dan semua orang ilmuwan di dunia. Saya minta, kalau mungkin belilah semua ini dan menjadi milik pemerintah Inggris, bukan milik saya. Engkau koleksi ini pakai uang banyak kan? Memang. Tapi saya pakai uang banyak, akhirnya bukan saya mau. Karena saya mesti mati. Biar ini menjadi milik Inggris. Milik seluruh bangsa. Kalau mungkin seluruh dunia mengetahui bahwa Babilonia pernah bikin barang ini. Romawi pernah bikin barang ini. Mesir pernah bikin barang ini. Saya koleksi semua itu untuk dididik, untuk dipelajari oleh semua umat manusia yang mau mengetahui apa itu sejarah. Sebelum dia mati, dia tulis surat, pemerintah Inggris kalau mau beli, saya semua kasih negara. Tapi saya seorang tua, mempunyai 2 anak perempuan yang belum nikah, dan mereka perlu uang hidup. Saya tidak bisa lagi pelihara mereka, saya akan mati. Saya minta 20.000 pound sterling saja. Waktu itu besar sekali, 20.000 pound sterling. Maka seorang kongresmen bawa apa yang dia permintakan di dalam parlemen Inggris di London. Mereka debat dan mereka periksa, mereka pergi melihat barang-barangnya. Lalu mereka bilang, ini terlalu murah, cuma 20.000 pound sterling. Padahal waktu itu besar sekali. Mereka tulis, lalu di dalam satu janji, memberikan 20.000 kepada dia. Lalu dia bagi kepada anaknya, lalu dia meninggal dunia. Sekarang British Museum menjadi museum terbesar di dunia. Barang koleksi sudah tambah menjadi 9 juta barang. Tak ada orang ke Inggris tidak kepingin lihat. Seluruh ilmuwan profesor ke Inggris mau belajar tentang Mesir, cari. Tentang Romawi, cari. Tentang Babylon, cari. Tentang Grita, cari. Karena itu adalah koleksi terbesar di dunia. Saudara-saudara, kalau saya koleksi barang tak habis-habis, bukan karena saya perlu ini. Di rumah saya tak perlu banyak barang. Tapi saya mau taruh supaya seluruh Indonesia belajar. Mengerti apa itu nilai seni. Apa itu tumpukan sejarah. Apa itu tradisi kebijakan daripada umat manusia. Saudara-saudara. Berapa baru cukup? Ini kalimat yang penting sekali. Sekarang saya tanya. Kalau engkau cari uang untuk dirimu. Untuk dirimu. Berapa baru cukup? Berapa baru cukup? Benarkah cukup? Engkau rasa cukup? Engkau mempunyai satu kebiasaan, tak cukup, tak pernah cukup, tak rasa cukup, mau sebanyak-banyak. Satu rumah cukup, kenapa 12 rumah? Karena ada 5 yang taruh gundik, kurang ajar ya. Jangan ketawa, itu rumah taruh satu perempuan. Hari ada orang lihat engkau pergi situ, main sama dia tidur, lalu pulang, pura-pura baik sama nyonyamu. Kenapa engkau tidak cukup? Engkau tidak cukup, ada hal yang tidak perlu. Tapi engkau rasa perlu. Kenapa rasa perlu? Setan yang bikin kelebihan perlu menjadi pancing. Untuk mengumpankan engkau boleh ditawan oleh dia. Banyak hal yang tidak perlu. Kita perlu berapa pakaian sih? Kita perlu berapa sepatu sih? Andrew G mengatakan kalau 100 tempat tidur. Engkau sebentar ganti-ganti kecapean, tidak bisa tidur. Kalau engkau mempunyai 100 pakaian, semua pakai, mati kepanasan. Tidak keburu buka.
Apalagi nyonya. Satu nyonya sudah repot, semua bilang 1, 2, 3. Engkau mau banyak? Mau banyak? Tidur sini, tidur sana. Salah seorang kaisar yang menghancurkan kerajaan yang dibangkitkan oleh papanya adalah dinasti Cui. Cui Wendi seorang agung. Dia mempunyai kerajaan mempersatukan seluruh Tiongkok. Sudah dia mempersatukan, lalu dia mengangkat. Di dalam rumahnya ada 2 anak. Anak pertama baik, anak kedua pintar. Tapi dia mengangkat anak pertama menjadi raja. Sudah mengangkat anak pertama menjadi raja. Anak itu GR. Mulai mewah-mewah. Mulai tidak ada batas. Nikmat sekaruan. Papanya marah. Lalu mengatakan, kalau begini kerajaanku serahkan kepadamu, besok bahaya. Lalu dia bilang sama nyonya, kalau angkat yang kedua, robohkan. Ini anak putra mahkota, ganti kepada yang kedua. Ya lebih baik. Yang kedua ini pintar kok. Langsung mereka robah. Pindah kepada anak kedua. Waktu anak kedua dijadikan anak putra mahkota. Yang pertama itu sedih sekali. Nyesel sekali. Dan dia mulai nangis. Sesuai itu dia bertobat. Tapi anak kedua itu pintar. Maka dia bilang, sekarang saya jadi anak putra mahkota. Dia pura-pura baik. Sehingga makin menyenangkan papanya. Papanya makin percaya ke dia. Makin benci kepada kakaknya. Dan kakaknya diperlakukan tidak adil. Sampai satu hari dia terlalu sedih. Naik atas pohon karena seperti orang gila. Lalu yang artinya bilang, coba lihat. Dia sudah gila, mana bisa jadi putra mahkota. Maka dihancurkan, dirusak kedudukannya. Makin diremehkan. Nah ini makin pura-pura, kelihatan hemat, kelihatan jujur, kelihatan hidup suci, kelihatan tidak berzina. Papanya makin percaya dia, makin percaya. Sampai satu hari ratunya mati, selir yang cantik sekali di kota mau diperkosa oleh dia. Selir itu bicara sama suami. Anak kedua, putra mahkota, kelihatan bagus, padahal tidak beres. Kemarin buka baju saya. Ingin tidur sama saya. Karena kecantikan saya. Hah? Kurang ajar begitu? Kalau begitu cepat. Saya akan bawa kembali. Hancurkan dia. Tidak boleh jadi putra mahkota. Lalu saya dengar putra mahkota yang tadi. Yang asli yang pertama. Itu lebih baik. Sekarang saya mau kembalikan. Waktu dia menulis surat. Suruh anak yang dewasa datang ke rumahnya. Surat itu dikirim. Orang itu dikasihkan kepada putra yang kedua. Karena dia lebih baik sama putra. Lalu putra kedua langsung suruh tentara. Semua keliling kamar bapaknya. Dan suruh bunuh kakaknya. Sesudah itu dia suruh seorang jenderal masuk ke dalam. Lalu membunuh ayahnya sendiri. 2 hari, berapa hari kemudian dia menjadi kaisar. Sudah menjadi kaisar baru keluar cakarnya. Keluar taringnya. Tadi pura-pura baik. Sudah dipercaya oleh papa. Sekarang papa sudah mati. Mulai berzina seenaknya. Membuang uang sebanyaknya. Semua yang didirikan oleh kerajaan ayahnya dihancurkan. Dan dia berkata, saya mau ingin main perempuan di selatan. Banyak wanita yang cantik-cantik di Tiongkok Selatan. Tapi saya tidak mau naik kereta ke situ. Terlalu capek. Jalannya tidak datar. Itu goncangnya terlalu hebat. Bikin sungai kanal. Bikin sungai terusan. Pakai ratusan ribu orang gali sungai. Supaya dari Huanghe ke Changjiang. Dari Yellow River ke Yangtze River. Ada sungai bikinan manusia. Lalu dia naik kapal ke selatan. Main perempuan melulu. Uang begitu banyak di kerajaan dia hancurkan. Perempuan dicari dari semua kota. Datang untuk tidur sama dia. Akhirnya bawahnya mulai benci dia. Dan tidak berapa tahun. Dia dibunuh. Dia diasasinasi. Kerajaan yang besar hancur. Di dalam satu generasi. Karena satu yang tidak beres. Tidak pernah puas. Dia suruh orang dari setiap kota, setiap desa cari perempuan yang paling cantik untuk giliran bertidur sama dia saban hari ganti orang. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, berapa baru cukup? Istri tidak cukup. Ibu mesti banyak main perempuan baru cukup. Ibu uang tidak cukup. Ibu mesti berjudi baru cukup. Saya mau tanya berapa baru cukup?
Pulang kasih tahu sama nyonyamu. Berapa baru cukup? Banyak nyonya kepingin suaminya kaya. Makin kaya makin aman. Makin kaya makin secure. Saya berkata, zaman ini banyak gadis bukan nikah sama suami, nikah sama jaminan kekayaannya. Kalau yang miskin datang ditolak, yang kaya datang diterima. Mau apa kamu? Sampai berapa baru cukup? Manusia rusak karena serakah. Manusia hancur karena tamak. Banyak orang pada waktu masa cukup, rumahnya penuh dengan sejahtera. Setelah banyak gundik, banyak istri, rumahnya menjadi neraka. Pada waktu miskin, sama-sama makan kue separuh-separuh, semua damai. Sudah pesta pora, mulai berhantam. Waktu masih miskin, semua berdoa, berbakti kepada Tuhan. Sudah kaya, beli pedang saling membunuh. Jangan kira kekayaan itu berkat. Jangan kira makin banyak uang, makin besar bahagia. Saudara-saudara, yang mengerti puas, itulah orang yang sungguh-sungguh bahagia. Orang yang mengetahui kepuasan, orang yang senantiasa bersuka cita. Ini peribahasa Tionghoa, Ziju Changlo. Maka Yesus berkata, oh Tuhan, berilah kami makanan secukupnya. Saya perlu makan Tuhan. Saya ada daging Tuhan. Saya dicipta dengan kombinasi di tengah-tengah roh dan daging. Saya ada roh dan ada daging. Roh, saya harus berbakti kepada Allah. Daging, saya perlu materi di dunia ini. Engkau perlu seks. Jangan sok rohani. Orang-orang yang tidak nikah tetap perlu seks. Lalu mereka tidak berani ngomong. Diam-diam menginginkan nikah. Tapi tidak ada kesempatan. Tahan. Kalau kucing tidak tahan. Kucing kalau sudah tahu dia mau nikah. Anjing kalau mau menikah, dia matanya lain, tubuhnya lain, manusia lain. Kita mengetahui harus bagaimana jaga, harus bagaimana sabar, harus bagaimana tunggu. Kalau tidak ada, apa boleh buat? Kalau ada, kita terima. Tapi boleh minta kepada Tuhan, beri aku makanan secukupnya pada hari ini. Beri aku jodoh kalau aku boleh diberikan. Tidak salah. Saudara sebagai manusia, mintalah kepada Tuhan apa yang engkau perlu. Tapi kalau Tuhan tidak memberi, engkau harus tahan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu pencobaan yang terlalu besar daripada apa yang kesanggupan kami terima. Banyak perempuan yang tidak ada kesempatan nikah, ngeluh di dalam hati. Air mata ngalir ke dalam. Di dalam kamar susah sendiri. Tidak ada orang mengetahui. Tuhan mengetahui. Jikalau engkau menikah, tidak tentu lebih bahagia dari tidak menikah. Banyak orang sudah menikah, hidupnya menjadi rusak. Setelah menikah mau lagi, moralnya menjadi hancur. Masyarakat juga ikut dihancurkan. Tadi saya dengar satu kalimat sedih sekali. Di dalam asrama orang-orang universitas, murid-murid sudah banyak kandumnya. Kenapa? Sebatang daging yang hanya berapa puluh gram saja, dah habis minta senangnya. Saudara-saudara, kenapa kita bisa tidak berkata kepada Tuhan, secukupnya berikan kepadaku dan tambahkan kepuasan kepadaku, sehingga aku berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam tujuan yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara, dunia ini perlu manusia yang beres. Gereja perlu pemimpin yang suci. Seluruh pendidikan perlu guru yang menjadi contoh. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sebab manusia tidak melayani keserakahan. Melayani tubuh yang tidak habis-habis, tidak cukup-cukup. Melayani nafsu yang tidak pernah puas. Saudara-saudara, biar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, jas ini saya beli 820.000. Dan saya anggap jas terbaik di dunia. Karena tidak gampang lencu. Saudara-saudara, kenapa? Karena obral saya beli. Tidak perlu yang terlalu mahal. Tidak perlu yang terlalu baik. Kalau ada hal yang mahal kau beli bisa jual lagi. Atau bisa pelihara harganya. Sehingga uang tidak hancur. Itu adalah memelihara nilai. Itu boleh. Tapi kalau untuk kenikmatan sendiri. Rusakkan semua terus minta yang baik. Itu tidak boleh. Kenapa saya tidak pernah beli satu kali tiket business class? Saya tahu anggota di sini banyak yang beli business class. Pendetamu tidak. Karena uang itu tidak bisa dihemat.
untuk pekerjaan lebih besar. Bisa kumpulkan, beli barang taruh di museum. Bisa beli musik untuk memfaedakan orang. Bisa membayar orang main musik supaya mereka ada makan. Bukan saya yang seenaknya business class. Saya boleh nikmat sebebas mungkin. Beli mobil yang baru yang mahal. That is not my type. That is not my life. Saya berkata, ini arti dari ayat ini. Beri kepada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Saya tahu saya bukan malaikat. Saya tahu saya juga binatang. Saya bukan binatang, bukan malaikat. Saya tahu saya manusia. Saya ada roh juga ada tubuh. Binatang ada tubuh tidak ada roh. Malaikat ada roh tidak ada tubuh. Mereka tidak perlu seks. Binatang tidak bisa menyembah Tuhan. Saya dibentuk, dicipta dalam keadaan dua kombinasi. I have a material body, I have a spiritual soul. My spiritual soul need to worship God. My material body need food to eat. Malaikat tidak perlu seks. Ada cinta, tidak ada seks. Itu malaikat. Binatang ada seks, tidak ada cinta. Itu binatang. Engkau kalau adalah manusia, engkau harap Tuhan memberikan seks dan cinta bergabung. Semua cinta yang tidak ada seks, itu seperti bukan manusia. Semua seks kenikmatan yang tidak ada cinta, itu hanya satu kenikmatan binatang. Kita berkata kepada Tuhan, saya manusia. Saya perlu beri kepada aku. Saya manusia. Ajarkan aku, bukan sandarkan roti saja. Tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Man does not live by bread alone, but man live by every word spoken out from the mouth of God. Biarlah pagi ini kita mengerti lebih dalam ayat ini. Kalau Tuhan pimpin, minggu depan saya akan tuntaskan ayat, berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menjaga, memberi, pelihara, dan memberikan kecukupan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang mencipta. Engkau Tuhan yang menyukupi. Engkau Tuhan yang menghibur. Engkau Tuhan yang memimpin kami. Kami berdoa supaya seumur hidup kami tidak jatuh di dalam jerat setan. Tidak jatuh di dalam ikatan nafsu. Tidak jatuh di dalam segala godaan dosa. Beri kekuatan kepada kami menjadi manusia berkenan kepadamu. Kami berterima kasih dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.